Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Risna Pratiwi, SEMSAK. Pada pertemuan satu ini, saya akan membahas tentang liabilitas jangka pendek. Sebelum kita mulai, di sini ada sasaran pembelajaran yang diharapkan akan dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang kedua, mampu membuat jurnal transaksinya. Dan yang ketiga, mampu menyajikan dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Kemudian pengertian liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya entitas. Jadi ada 3 poin penting, yaitu kewajiban kini atas yang timbul dari peristiwa masa lalu dan memerlukan pengeluaran sumber daya. Jadi di sini saya akan berikan contoh sedikit. Misalkan di bulan lalu kita mendapatkan uang cash yang dihasilkan melalui hutang. Misalkan kita hutang ke perusahaan lain. Lalu jangka waktunya hanya 30 hari. Sehingga pada hari ini kita memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Nah, kita bayarnya melalui apa? Jadi kita bayar melalui kegiatan operasional perusahaan. Itu hasilnya, itu untuk kita menggunakan bayar hutang. Jadi perlu adanya sumber daya atau kegiatan operasi perusahaan. Lalu jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama ada utang usaha, wesel bayar, utang bank jangka pendek, dan lain-lain. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang utang dagang atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut tentang account payable. Pengertiannya apa nih ya? Utang dagang itu adalah jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari supplier. Lalu pengakuannya itu pada saat penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Jadi saya akan memberikan contoh juga. Misalkan kita beli barang dari supplier. Kita sudah dapat barangnya hari ini. Maka pada hari ini kita dapat catat itu sebagai hutang karena kita belum bayar pembelian barang tersebut. Atau apabila perusahaan jasa, misalkan perusahaan jasa interior, biasanya pengerjaannya diperlukan waktu 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu atau pada hari terakhir pengerjaan, itu baru kita dapat akui sebagai hutang karena kita sudah menyelesaikan jasa kita. Kemudian dasar mencatatnya ini kita lihat besarnya atau nilai dari hutangnya melalui faktur pembelian. Nah, kemudian biasanya pembelian itu ada perjanjian. Contohnya ada 2, 10, N30. Yang berarti pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari dan jangka waktu kreditnya ini selama 30 hari. Ini ada contoh soal untuk ilustrasi dari hutang dagangnya, yaitu PT Kenanga tanggal 1 November membeli persediaan secara kredit sebesar 20 juta. Syarat pembeliannya 2/10 N30. Sehingga jurnal pada 1 November yaitu persediaan bertambah sebesar 20 juta di debit, kemudian hutang juga bertambah di kredit karena kita belum bayar sebesar 20 juta. Kemudian jika dilunasi pada tanggal 10 November, nah tanggal 10 November ini kan masuk 10 hari dari
pada saat pembelian, sehingga masih dapat diskon sebesar 2%. Sehingga jurnalnya utang dagang yang 20 juta itu kita debit karena kita mau bayar, kita tulis di debit sebesar 20 juta. Kemudian ada potongan pembelian sebesar 2% dari 20 juta, yaitu sebesar 400.000. Sehingga kas yang kita keluarkan atau kita bayarkan hanya sebesar 19.600.000. Tetapi jika dilunasi pada tanggal 15 November, yaitu sudah lewat dari 10 hari pertama, maka tidak dapat diskon 2%, sehingga jurnalnya hutang dagang pada kas sebesar 20 juta. Kemudian yang jenis kedua yaitu wesel bayar. Wesel bayar ini pengertiannya janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ada contohnya, contoh dari wesel bayar atau promissory note. Jadi di sini disebutkan nilainya, jangka waktunya, terus bunganya jika ada gitu. Nah, wesel bayar ini dapat bersifat jangka pendek ataupun panjang. Jadi perusahaan nanti menggolongkannya ke dua itu. Apakah wesel bayar ini termasuk jangka pendek, apakah jangka panjang. Lalu ini adalah contoh wesel bayar yang berbunga, yaitu bunganya memang dituliskan besarannya di surat weselnya. Contoh soalnya sama seperti yang tadi. PT Kenanga melunasi hutang dagangnya sebesar 20 juta pada tanggal 1 Desember dengan menerbitkan wesel bayar 90 hari dengan bunga 12%. Jadi hutang yang tadi, hutang dagang itu kita bisa ubah menjadi wesel bayar. Jadi seolah-olah kita bayar hutang dagang itu dengan wesel bayar ini gitu. Sama-sama hutang, jadi pada tanggal 1 Desember kita jurnal hutang dagang pada wesel bayar sebesar 20 juta. Lalu di tanggal 31 Desember pada saat tutup buku kita harus ada penyesuaian. Sehingga kita sesuaikan bunganya yang 12% tadi, yaitu beban bunga pada hutang bunga. Nah, 12% kita hitung karena di 90 hari kita pakai 360 hari ya untuk menghitung besar bunganya. Yaitu 30 per 360 dikali 12% dikali dengan 20 juta. Sehingga beban bunganya itu sebesar Rp200.000. Kemudian tanggal 1 Maret ini pada saat pelunasan weselnya. Wesel bayar senilai 20 juta itu kita debit, taruh di debit untuk menghapuskannya. Lalu hutang bunga yang kita catat di tanggal 31 Desember itu kita munculkan agar kita hapus senilai 200.000. Lalu beban bunga muncul ini 400.000 dari penghitungan bunga. Tadi kan kita baru hitung selama 30 hari. Nah, beban bunga ini adalah sisanya yang 60 hari. Jadi nanti ini 400.000 ini didapat dengan cara 60 per 360 dikali 12% dikali 20 juta. Dapat 400.000. Sehingga kas yang kita keluarkan ini sebesar Rp20.600.000 pada tanggal 1 Maret. Kemudian ini adalah ilustrasi yang tanpa bunga. Sebenarnya kita juga menggunakan bunga di sini, tapi kita pakainya bunga pasar. Jadi jumlah wesel bayarnya ini sudah ditentukan biasanya sebesar Rp22.400.000 atau ada penghitungan cara lain ini dengan menggunakan tabel effective interest rate. Ada di buku, nanti kalian pelajari untuk lebih. Nanti kita juga akan pelajari itu di liabilitas jangka panjang. Jadi nanti kita sekalian ya.
Untuk sekarang ini diinformasikan bahwa nilai wesel bayar nantinya itu sebesar Rp22.400.000. Sehingga pencatatan pada tanggal 1 Desember utang dagang pada wesel bayar besar 20 juta, ini sama ya dengan yang tadi. Kemudian pada tanggal 31 Desember ini ada penyesuaian, tapi kita sesuaikannya di wesel bayarnya. Kalau yang tadi kita catat lain sebagai hutang bunga, tapi kalau ini kita catat untuk penambahan wesel bayar. Jadi kreditnya ini adalah wesel bayar. Sehingga waktu pelunasan di tanggal 1 Desember setelah 360 hari, beban bunga pada wesel bayar ini sisanya tadi kan kita baru akui 30 hari, ini sisanya sebesar 330 hari. Dikalikan 12% dikalikan dengan 20 juta. Kemudian jurnal yang kedua, wesel bayarnya ini, tapi setelah kita sesuaikan nominalnya, biasanya di buku besar atau di T-account, kan tadi di awal kita catat 20 juta, lalu di 31 Desember ada penambahan 200.000, lalu ada penambahan lagi wesel bayar di tanggal 1 Desember 14-nya itu sebesar 2.200.000, sehingga pada saat pelunasan total wesel bayar yang kita akan lunasi itu adalah 22.400.000, itu dengan menggunakan cash. Lalu ini ada soal kuis. Soal kuis ini nanti akan diselesaikan oleh kelompok yang akan presentasi di pertemuan berikutnya, atau nanti dengan cara mengirimkan video. Nah, kemudian yang saya akan jelaskan yaitu tentang utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek ini diklasifikasikan sebagai likuiditas jangka pendek. Tapi dia juga ada utang bank jangka panjang. Jadi nanti ada tulisannya, ada informasinya. Apakah dia ini jangka pendek ataukah jangka panjang. Pencatatannya hampir sama dengan wesel bayar tadi, ada bunganya juga. Nah, ini ada contoh soalnya. PT Kenanga pada tanggal 1 Oktober menerima hutang dari Bank Permata sebesar 100 juta rupiah, dipotong provisi 4%, tingkat suku bunga 15%, dan bunga dan pokok dibayarkan pada saat jatuh tempo. Provisi ini adalah pengurangan pokok hutang gitu. Jadi nanti 4% ini akan menjadi pengurang dari besaran hutang kita. Efektif interest rate atau bunga pasar pada saat itu yaitu 19,79%. Bagaimana kita cara menjurnalnya? Nah, pada saat tanggal 1 Oktober itu kita jurnal debitnya kas pada hutang bank sebesar 96 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember ada penyesuaian, jurnal penyesuaian. Itu kita sesuaikan berarti untuk bunga sebesar 3 bulan. Dari Oktober, November, dan Desember. Sehingga 3/12 dikalikan dengan 19,79% dikalikan dengan 96 juta. Kita pakainya adalah bunga pasar sebesar 19,79%. Setelah dihitung hasilnya yaitu Rp4.750.000. Lalu pada tanggal 1 Oktober tahun berikutnya, kita di sini adalah tanggal pelunasan. Di sini akan muncul beban bunga atas sisanya selama 9 bulan, yaitu 9/12 dikalikan dengan 19,79% dikalikan dengan 96 juta. Lalu utang bunga yang kita catat itu berasal dari jurnal penyesuaian di 31 Desember tadi sebesar Rp4.750.000 dan hutang bank yang kita catat di tanggal 1 Oktober sebesar 96 juta. Sehingga kas yang kita keluarkan ini senilai 115 juta rupiah.
Kemudian contoh dari yang berikutnya yaitu liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo di periode berikutnya. Nah, ini kita juga catat sebagai liabilitas jangka pendek. Jadi ini lebih enaknya contohnya seperti ini. Misalkan kita punya hutang bank jangka panjang yang jangka waktunya itu selama 2 tahun. Di tahun pertama kita akan catat utang tersebut sebagai utang jangka panjang. Karena kan dia utangnya lebih dari 1 periode atau lebih dari 12 bulan. Nah, kemudian di periode berikutnya, misalkan hutang itu kita terbitkan di tanggal 1 Maret, misalkan di tahun 2015. Di tahun itu kita catat utangnya sebagai jangka panjang. Tapi di tahun berikutnya, di 16 kita masih full ya, di setahun. Nah, di 2017 karena hutang tersebut akan dilunasi di tanggal 1 Maret 2017, maka pada saat akhir Desember 2016, pada saat mau buat laporan keuangan, itu kita pindahkan pencatatan hutangnya sebagai hutang jangka pendek, karena itu akan diselesaikan periode kurang dari 1 periode gitu. Jadi ini adalah hutang jangka panjang yang disesuaikan sehingga menjadi hutang jangka pendek. Kemudian yang terakhir ada utang dividen. Jadi utang dividen ini diakui pada saat pengumuman dividen dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Utang dividen yang diakui hanyalah dividen tunai atau dividen yang diberikan dalam bentuk aset. Jadi utang dividen ini termasuk utang jangka pendek karena penyelesaiannya itu hanya memerlukan waktu beberapa bulan saja. Jadi tidak lebih dari 1 periode. Saya rasa cukup untuk kuliah kita pertemuan 1 ini. Jika ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.